Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin pada channel YouTube yang akan selalu menyajikan materi-materi pembelajaran di bidang komputer yang tentunya berkualitas dan mudah-mudahan mudah dipahami. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan citra digital, khususnya adalah ekstraksi fitur tekstur yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekstraksi fitur bentuk atau kontur. Ya, pada video ini kita akan lanjutkan dengan ekstraksi fitur tekstur ya, dan tentunya nanti ada beberapa contoh program ya dan diimplementasikan menggunakan Octave. Baik, apa itu tekstur dan beberapa contoh fitur tekstur itu akan dibahas di materi ini tentunya. Nah, tekstur itu menurut KBBI ini merupakan ukuran dan susunan atau jaringan bagian dari suatu benda. Nah, sedangkan menurut Kulkarni 94 ini merupakan hubungan mutual antara nilai intensitas piksel-piksel yang bertetangga yang berulang di suatu area yang lebih luas daripada jarak hubungan tersebut. Secara mudah kita dapat pahami bahwa tekstur itu adalah elemen penstruktur dari satu citra yang secara struktural itu berulang, ada perulangan di sana atau ada keteraturan di sana. Ya, itu tekstur. Ya. Dan di sehari-hari kita sering menemui benda-benda yang memiliki tekstur yang khas, tekstur yang khusus gitu ya, yang secara visual kita bisa lihat. Nah, beberapa contoh penggunaan dari fitur tekstur antara lain ini dalam citra ya, dalam kaitan dengan aplikasi pengolahan citra tentunya. Yang pertama misalnya inspeksi secara otomatis misalnya pada industri tekstil. Ya, industri tekstil katakanlah ada tekstur khusus, pola khusus ya di dalam kainnya, misalnya di situ ada gambar bunga gitu kan ya. Nah, itu bisa dianalisis gitu kan ya, atau bisa diinspeksi secara otomatis apakah bunganya ada cacat nggak, atau ada tinta yang tidak pas nggak, ada pola yang tidak pas atau tidak, dan sebagainya. Kemudian pengecatan mobil, pemakaian karpet, segala macam itu juga bisa disesuaikan atau bisa dilakukan secara otomatis berdasarkan pengolahan citra tentunya. Kemudian yang sering dipakai juga tekstur ini di citra medis, misalnya tekstur untuk klasifikasi penyakit paru-paru, penyakit kulit, itu banyak tuh ya, membedakan sel-sel yang sel kanker atau sel yang normal ya, itu karena sel itu kan punya tekstur tertentu. Penyakit kulit itu kadang muncul atau terlihat gitu kan ya, itu karena punya tekstur tertentu ya, punya tekstur bisa jadi mungkin tekstur yang kulit yang normalnya itu lurus ya, nah, ternyata pada saat ada penyakit bisa jadi teksturnya tiba-tiba berubah. Itu bisa dianalisis tentunya memanfaatkan fitur ini. Yang ketiga misalnya analisis penginderaan jarak jauh, misalnya tekstur yang dipakai untuk kepentingan klasifikasi area tanah. Ya, misalnya kita bisa dapat citra satelit, ya, kita bisa mengklasifikasikan apakah ini areal persawahan, apakah ini areal perkantoran, perumahan, ya, mungkin ada katakanlah laut atau danau dan sebagainya atau sungai. Nah, sehingga bisa dihitung misalnya berapa persen sih lahan yang dipakai sebagai pertanian dan berapa persen yang dipakai sebagai perkebunan. Itu analisis penginderaan jarak jauh ya, menggunakan analisis tekstur. Baik, itu aplikasinya ya. Nah, ini kita lihat ya. Manusia dianugerahi sebuah kemampuan yang luar biasa, sehingga kita dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa yang paling sebelah kiri yang A ini adalah teksturnya halus, ya, lebih halus dibanding yang B yang kasar, adalah tekstur kayu ya, kayu yang sudah tua gitu ya. Kemudian ada juga ya tekstur yang teratur sifatnya, teratur itu ya titik-titik semua gitu ya. Tapi jangan dilihat terus ya, yang sebelah kanan itu kalau dilihat terus saya jadi pusing ya. Tiba-tiba muncul nanti ada gambar singa atau gambar apa gitu. Enggak lah ya, ini hanya bercanda saja.
Oke, jadi ada yang sifatnya teratur, ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya kasar. Manusia bisa membedakan itu dengan sangat baik, ya. Nah, bagaimana dengan komputer, gitu kan ya? Apakah komputer itu bisa membedakan hal tersebut juga, ya? Itu menjadi pertanyaan besar dan tentunya dijawab ya dengan beberapa pembahasan terkait dengan fitur-fitur tekstur tadi. Berusaha menjawab, yang mencari bagaimana caranya membedakan antara yang kasar dengan halus, yang teratur dengan tidak teratur, dan sebagainya. Baik. Nah, dari hal tersebut gitu kan ya, dilihat dari keteraturan. Tekstur itu ada yang teratur, ada juga yang tidak teratur. Tadi sudah disinggung ya. Misalnya ini batik gitu kan ya, pola batik seperti ini katakanlah ini namanya teratur ya. Batik sendiri juga ada yang teratur, ada juga yang tidak tentunya gitu kan ya. Kalau batik cap itu cenderung teratur, tapi kalau batik tulis biasanya ada ketidakteraturan di sana. Kemudian kalau yang B ini adalah tumpukan jerami kalian ya. Tumpukan jerami ini tidak teratur gitu. Tapi itu tekstur juga ada yang berulang. Kenapa? Karena kita bisa ibaratnya kalau secara manusia itu bisa ngambil satu jerami yang satu jerami dengan jerami yang lain itu punya pola yang sama, punya ciri yang sama. Ya, itu teratur. Oke, kemudian kalau yang ini tidak teratur ya, sorry, tidak teratur. Kemudian yang A itu teratur. Kemudian dilihat dari kekasaran. Kekasaran itu ada tekstur-tekstur yang sifatnya mikro tekstur, ada yang makro tekstur. Mikro tekstur ya tadi ya, misalnya gambar eh, pasir ya, pasir di lautan ya, kemudian gambar debu gitu ya, itu biasanya sesuatu yang sifatnya mikro tekstur. Teksturnya halus. Sedangkan makro tekstur ini adalah teksturnya yang sifatnya kasar ya. Contohnya tekstur di mungkin di bebatuan ya atau mungkin di kayu seperti ini nih tekstur kasar. Kemudian secara matematis ada yang statis, ada yang statistik, ada yang struktural. Dan ya statistik itu misalnya raw adanya noise itu biasanya sifatnya statistik. Sedangkan kalau yang regular atau struktural itu misalnya warna atau intensitas gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tekstur bentuk. Nah, tekstur bentuk ini sama tekstur fitur tekstur sama fitur bentuk. Itu dua hal yang mungkin terkadang kita hanya bisa membedakan antara bentuknya saja ya dari satu objek. Tapi pada beberapa kasus ya kadang tidak bisa kita bedakan ya bentuknya ini kurang lebih sama nih antara daun waru berdaun hijau dengan waru varigata. Nah, tapi secara tekstur berbeda. Sehingga kadang fitur tekstur ini diperlukan untuk memperdalam atau dikenakan untuk objek-objek atau membedakan objek yang memang tidak bisa dibedakan dari sisi bentuknya saja. Ya. Nah, ada beberapa metode ekstraksi ciri tekstur, gitu ya, atau tekstur itu sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah metode statistik, gitu ya, yang memang didasarkan pada statistik citra. Ya, yang terkenal adalah metode GLCM, ya, Gray Level Concurrent Matrix yang insya Allah akan dibahas di video ini. Kemudian yang kedua adalah metode Tamura. Ya, kemudian secara struktural ini adalah yang memperhatikan struktur dari pembentuk dari citra atau objek. Ini misalnya ada shape grammar ya. Kemudian yang ketiga adalah metode spektral. Ini struktur frekuensi spasial dari citra atau objek. Misalnya ada Fourier, Gabor, Victor Laus, ya, filter Laus dan sebagainya. Ya, kita akan bahas mungkin beberapa yang lebih banyak ke arah statistik ya. Nah, itu cukup mudah untuk dipahami dan cukup mudah untuk diterapkan. Ya, yang lain mungkin bisa dicari materinya atau mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas secara khusus. Oke, yang pertama kita coba bangun ya fitur tekstur ini berdasarkan histogram citra. Ya, kita bisa lihat di sini perbandingan antara 3 jenis citra. Ada citra yang halus gitu dan itu cenderung histogramnya mengumpul di satu tempat dan naik seperti ini ya, tinggi langsung. Nah, ini halus ya. Sedangkan kalau yang citra yang kasar itu cenderung menyebar. Ya, menyebar ya seperti ini ya, tapi dan tinggi-tinggi juga gitu kan ya, banyak juga.
Sedangkan kalau yang teratur atau periodik itu cenderung landai, ya cenderung landai dan menyebar. Gitu ya. Nah, ternyata dari histogram citra itu kita bisa melihat ciri dari atau bisa mencirikan tekstur dari citra. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa beberapa fitur tekstur itu berbasis pada histogram atau statistik dari citra. Antara lain misalnya ya tadi ya, kalau misalnya katakanlah histogramnya seperti gunung memuncak, maka itu halus ya. Nah, itu nanti standar deviasinya tinggi tuh, perbedaan antara si rata-rata ya, rata dan seterusnya ya. Ada beberapa mungkin nilai yang akan kita bahas. Nah, ya, yang pertama adalah rata intensitas. Nah, ini adalah fitur tekstur orde pertama yang berbasis pada statistik tadi. Jadi dihitung rata-ratanya saja. Nah, rata-rata dari tadi ya intensitas atau citranya gitu ya. Kalau rata-ratanya itu katakanlah rendah, maka itu cenderung itu maka nanti statistiknya adalah landai dan seterusnya. Ya. Kemudian standar deviasi, nah, betul kan ya, standar deviasi atau deviasi standar itu bisa dipakai ya ini sebagai orde 2 ya dari statistik. Ini bisa mencerminkan kekontrasan dari citra. Ya, dihitung dengan formula kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Tapi standar deviasi itu adalah varian ya, variasi dari intensitasnya itu seberapa varian ya. Kemudian skewness ya, skewness itu tingkat kemiringan atau kecondongan dari grafik histogramnya. Jadi ini merupakan ukuran ketidaksimetrisan terhadap rata intensitas ya. Nilainya kalau bernilai negatif maka kecerahan cenderung condong ke kiri ya, sedangkan kalau nilai positif maka kecerahan cenderung condong ke kanan ya. Skewness ini akan mencerminkan tekstur dari citra. Oke, selanjutnya ada lagi energi atau keseragaman. Nah, energi itu juga bisa digali ya, bisa diambil dari statistik histogram citra tadi. Nah, ini mencerminkan distribusi intensitas piksel terhadap jangkauan arus ke abu. Nah, nilai energi semakin mendekati 1, itu berarti semakin seragam intensitasnya. Jadi semakin seragam intensitasnya, itu akan mendekati 1. Semakin seragam artinya akan semakin halus ya teksturnya. Gitu ya. Kemudian ada juga entropi. Entropi ini adalah kompleksitas citra. Ya, semakin tinggi nilai entropi, semakin kompleks citra. Kompleks itu dalam arti variasinya, variasi teksturnya semakin kompleks. Sehingga bisa dikatakan bahwa entropi ini berlawanan dengan energi. Ya, jadi kalau kita mau lihat, tingkat kekasaran dari satu citra, kompleksitas dari tekstur citra, maka kita bisa lihat berdasarkan energi atau entropi. Salah satu saja sebenarnya cukup, atau mau kedua-duanya juga akan sama-sama saling memperkuat tentunya. Yang terakhir adalah kehalusan, ini juga bisa dipakai. Ya, ini ukuran tingkat kehalusan atau kekasaran dari intensitas citra. Jika R-nya rendah, maka dia semakin kasar. Nah, ini contoh ya. Contoh mendapatkan statistik dari citra dari mulai tadi mu-nya atau rata-rata intensitas, kemudian ada standar deviasi standar, ada skewness, ada keseragaman, ya, ini keseragaman. Ini ada keseragaman, kemudian ada skewness, ya, ada standar deviasi, ada mu, lalu juga ada entropi, gitu ya. Nah, kemudian ini dihasilkan atau di-outputkan ke dalam fungsi. Ya. Contohnya misalnya citra sidik jari seperti ini kalau kita ambil status teksturnya, mu-nya nilainya sekian, deviasinya sekian, skewness-nya sekian, energinya sekian, dan entropi dan skewness-nya kita bisa ambil. Gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk mencirikan dari citra atau tekstur dari citra. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh hasil tadi ya, yang membedakan untuk membedakan satu objek atau tekstur dari objek. Yang halus itu ternyata rata intensitasnya itu cukup tinggi ya, yang halus dan teratur. Kita lihat di sini, nilainya kurang lebih sama. Kemudian kalau rata kontras gitu ya, ini agak jomplang nih antara yang satu dengan yang kedua ya, ini jomplang sekali. Ini 16, ini 74. Nah, ini juga agak tinggi ya, 99. Ya, skewness-nya ini berbeda ya, antara yang kedua, 2 ini dengan yang ketiga.
ya. Nah, itu berbeda sekali. Ini menunjukkan bahwa ini bisa skewness min semakin kecil itu akan semakin teratur ya di sana. Dan demikian juga yang lain, energi, entropi, smoothness itu bisa dilihat perbedaannya antara tiga citra. Oke, pertama kita akan bahas mengenai GLCM. GLCM pertama kali diusulkan oleh Haralick tahun 73 yang terdiri dari 28 fitur, sangat banyak ya, 28 fitur untuk menjelaskan pola spasial. Ya. Nah, GLCM ini menggunakan perhitungan tekstur pada orde kedua, pengukuran tekstur pada orde pertama menggunakan perhitungan statistik yang didasarkan pada nilai piksel dari citra asli. Nah, GLCM terdiri dari 4 arah, ya, 0 derajat, 45, 90, dan 135. Ya, intinya itu tadi ya. Jadi, GLCM itu nanti akan melihat gray level coherent matrixnya dari 0 derajat, berarti ke samping ya, samping, kemudian ke samping atas ya, atau kemudian ke vertikal atas dan ke samping kiri gitu kan ya, secara diagonal ya, 135 derajat. Kenapa nggak ada ini 180 ya, karena ini kan lawanan dari ini ya. Oke, nah caranya atau langkah dasarnya seperti apa sih yang menentukan GLCM? Yang pertama dia akan melihat tadi ya, kalau misalnya ini yang horizontalnya yang 0 derajat. Jadi penentuan awal matriksnya, dia akan melihat ketetanggaan, jadi nilai piksel di antara tetangga itu yang sama itu mana gitu kan ya. Kalau secara dari sisi contoh ini gitu kan ya, ini nilai yang sederhana. Ya misalnya 0,0 itu ini 0,0, ini 0,1, ini indeksasi saja ya, 0,1. Kemudian di sini 0,0 itu nilainya adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini yang sama 0 dengan 0 itu ada 2. Sedangkan yang 0 dengan 1 itu ada berapa? Ini ya, 1, 2, ada lagi ya, yang pasangan sebelah kiri 0, sebelah kanannya 1. Itu adanya 2. 0,2, 0,2 itu cuma 1. Nah, sehingga di sini 1. Ya, 0,3 itu enggak ada. 0,3 enggak ada. Jadi di sini 0. Begitu seterusnya gitu ya, sehingga nanti jumlah pasangan piksel ini ya, itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Ini jumlah pasangan pikselnya. Nah, dari sini kemudian ini namanya coherent matrix tadi ya. Berikutnya dibentuk matriks simetris ya, dengan cara menambah transpose dari nilai ini ya. Dengan 221 ini ditranspose. Ya, jadi ditambahkan dengan transpose ya, kemudian nanti hasilnya adalah ini GLCM yang belum dinormalisasi. Jadi nilainya 4, 2, 1 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah GLCM yang belum dinormalisasi. Ya, ini untuk melihat intinya tadi kan kalau secara arah kan cuma 4 arah tadi ya, tapi kan sebaliknya sebenarnya sama. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan normalisasi dengan membagi total dari angka-angka ini ya, sehingga nanti akan didapat nilai matriks yang ternormalisir. Itu dasar dari pembentukan coherent matrix di dalam metode GLCM ya. Nah, GLCM itu tadi dibilang ada 28 fitur ya, dari kombinasi-kombinasi tadi itu ternyata diperoleh 28, bahkan ada yang bilang lebih gitu kan ya, ini awal. Namun yang sering digunakan itu hanya 5. Ya, yang sering digunakan yaitu ASM, kontras, inverse, different moment, entropi, dan korelasi. ASM ini ukuran homogenitas citra. Kontras ini ukuran keberadaan variasi antara aras gabungan piksel dari citra. IDM itu untuk mengukur homogenitas juga, dan mirip seperti ASM. Kemudian entropi ketidakteraturan, korelasi itu ketergantungan ya, linear antara aras gabungan dalam citra. Nah, 5 ciri ini yang sering digunakan dalam penelitian yang walaupun mungkin teman-teman mau coba 28 fitur juga boleh-boleh saja. Nah, contoh misalnya kalau kita implementasikan di Octave, kitanya ini ada program GLCM, silakan diunduh dan dicoba. Ada di program SID, contoh program Octave, ini kumpulan contoh program yang pernah dibahas di channel saya gitu kan ya, silakan bisa dilihat di sana. Ada GLCM.m, dicari saja kemudian diunduh dan dicoba. Kemudian ini contoh nyobanya misalnya dari image sidik jari tadi ya, kemudian ke LCM arah 0 derajat, 45, 90,
135 kita bisa peroleh dengan memanggil fungsi GLCM dengan masukkan adalah citra grayscale. Hasilnya adalah seperti ini, ya, ini G0, ya, ini G45, ya, dan seterusnya. Ya. Bedanya apa ya? Tadi arahnya ya, kalau di G45 itu berarti arahnya ke arah sana, ya, melihat ke tetangganya tadi. Kemudian kalau G90 ke atas dan seterusnya. Oke, itu implementasi GLCM di Octave, silahkan bisa dicoba secara mandiri ya. Selanjutnya ini beberapa contoh penggunaan dari ciri GLCM di penelitian ya. Ini mahasiswa saya pernah buat juga ya jurnal atau konferensi internasional ya untuk identifikasi batik ya, pola batik ya. Batik ini kan salah satu pattern atau pola citra yang teratur juga gitu kan ya. Kebetulan dia kalau nggak salah batiknya ini batik daerah Tangerang ya. Jadi batik dibatasi di daerah Karawang ya, batik Karawang. Oke, kemudian metodenya adalah GLCM ya. Di sana ada proses memisahkan atau melakukan segmentasi dengan OSU ya. Kemudian klasifikasinya atau identifikasinya menggunakan neural network dan atau ANN propagation. Ya, silakan bisa dibaca di sini. Kemudian yang kedua ini contoh dari penelitian orang lain gitu ya, ada di jurnal Resti. Evaluasi ekstraksi fitur GLCM dan LBP ya, local binary pattern menggunakan multi-kamar SVM, klasifikasi batik juga gitu ya. Jadi banyak sekali nih penelitian terkait dengan batik ya, teman-teman bisa ambil juga itu untuk diangkat sebagai satu penelitian ya, skripsi dan sebagainya. Kemudian ini ekstraksi ciri GLCM dan filter Gabor, tambah filter Gabor untuk klasifikasi citra batik juga. Terakhir ini contoh identifikasi tanda tangan dengan ekstraksi ciri GLCM dan LBP juga. Ya, ini untuk identifikasi tanda tangan. Ternyata bisa juga untuk identifikasi tanda tangan fitur GLCM. Jadi penggunaannya banyak lah gitu ya. Oke, kesimpulannya yaitu tadi ya, fitur tekstur ini banyak dipakai untuk mencirikan ya benda-benda atau objek-objek yang memang mau dilihat dari teksturnya. Ya, kurang lebih seperti itu, seperti yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.